Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Canda Yoga Pratama dengan NIM 2011021005. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang dimana terdapat 3 submateri yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama mengenai pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau yang sering kita kenal dengan PBL, yang dimana menjelaskan mengenai konsep, prinsip, dan karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu ada sintaks pembelajaran berbasis masalah, yang dimana menjelaskan sintak-sintak pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga yaitu ada dampak interaksional dan dampak iringan atau nurturan efek model pembelajaran berbasis masalah, di mana mampu menjelaskan dampak interaksional dan dampak iringan atau nurturan efek model pembelajaran berbasis masalah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Menurut Aren Nurhayati Abbas pada tahun 2000 bagian 12 menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri. Secara umum, pembelajaran berbasis masalah adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada masalah. Istilah berpusat berarti menjadi tema, unit, atau isi sebagai fokus utama dalam belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu konteks pembelajaran terjadi pada permasalahan yang sedang dihadapi siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa, yang dimana guru sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu proses yang aktif, yang dimana siswa menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh terhadap permasalahan. Yang keempat, siswa bekerja secara kolaboratif atau bersama-sama dalam memahami permasalahan. Yang kelima, berbasis inquiry, yang dimana siswa belajar menanyakan pertanyaan dalam proses. Dan yang keenam yaitu melibatkan atau mendorong evaluasi diri dan kelompok secara terus-menerus. 5 karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Arens pada tahun 1997. Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah. Pengorganisasian pembelajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Yang kedua, keterkaitan dengan disiplin ilmu lain. Masalah yang diselidiki telah terpilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang ketiga, menyelidiki masalah autentik, yang dimana siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencapai penyelesaian yang nyata. Yang keempat, memamerkan hasil kerja, bentuk karya nyata atau artefak, dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Yang kelima, kolaborasi. Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok yang kecil. Sintak-sintak pembelajaran berbasis masalah. Sintak model pembelajaran berbasis masalah, yang dimana meliputi 5 fase. Yang pertama yaitu fase mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua yaitu fase mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. Fase yang ketiga yaitu fase membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Guru mendorong peserta didik
untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Fase keempat yaitu fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang dimana guru membantu peserta didik untuk berbagai tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, video, atau model. Fase yang kelima yaitu fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yang dimana guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Dampak interaksional dan dampak iringan model pembelajaran berbasis masalah menurut Joyce dan Weil pada tahun 2009. Yang pertama yaitu dampak interaksional. Dampak interaksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung oleh siswa dalam suatu proses pembelajaran, yang dimana meliputi meningkatkan keterampilan, meningkatkan nilai belajar siswa, dan meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada dampak iringan, di mana dampak iringan adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, di mana meliputi yang pertama yaitu sikap kerjasama atau kolaborasi, yang kedua yaitu rasa tanggung jawab, yang ketiga yaitu berpikir kritis, yang keempat yaitu berani berpendapat, dan yang kelima yaitu toleransi, dan yang keenam yaitu kekompakan.